Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta kita hari ini. Warta yang pertama, ibadah hari ini masih akan dilakukan secara online melalui aplikasi YouTube. Kita ajak segenap keluarga kita di rumah, boleh bersama-sama dengan kita beribadah bersama hari ini. Warta yang kedua, ibadah youth akan dilakukan pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Bagi semua kaum muda, mari ambil bagian di dalam ibadah youth hari ini. Kelas pendalaman Alkitab akan dilakukan setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30, juga melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam, ikuti kelas pendalaman Alkitab. Doa berantai. Untuk kaum muda dan kaum ibu, doa berantai dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi kaum bapak, doa berantai dilakukan setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Mari kita doakan agar kita tetap memiliki karakter seperti Kristus di tengah badai. Kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, dan jangan lupa kita doakan bagi bangsa dan negara kita agar kemelut pandemik virus corona boleh berlalu dari kita semua. Warta berikutnya, masker dan hand sanitizer. Gereja telah menyediakan secara cuma-cuma bagi jemaat yang membutuhkan. Setiap keluarga akan mendapatkan 5 masker dan 1 botol hand sanitizer. Jemaat yang membutuhkan silakan mengambil ke gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan waktu untuk konsultasi maupun konseling atau dukungan doa, dapat menghubungi Ibu Gembala atau para hamba Tuhan pada nomor yang telah disediakan berikut ini. Demikian warta kita hari ini. Saya ingatkan untuk himbauan pemerintah agar kita tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker. Salam sehat di dalam Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Sebentar kita akan dengar firman Allah. Sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kami. Sebentar kami mau dengar firman Allah. Berbicaralah bagi setiap kami melalui lidah bibir hamba-Mu. Urapi kami ya Tuhan, dan juga setiap kami yang mendengar, Tuhan juga memberkati. Biarlah firman ini memberikan kami kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Allah. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah dengar 10 karakter Kristus, dan sekarang 10 hal yang berbahaya dalam pembentukan, ya, pembentukan kehidupan kita di dalam kekristenan sebagai umat Tuhan. Ya, hari lepas hari kita tidak lepas daripada pembentukan. Ya, oleh sebab itu kita lihat ada 10 hal yang perlu kita perhatikan sebentar. Yang pertama, dikatakan semangat berkobar-kobar tanpa pengetahuan. Yang kedua, dikatakan pengetahuan tanpa hikmat. Dan yang ketiga, dikatakan kemampuan tanpa karakter.
Keempat, tanggung jawab tanpa kesetiaan. Kelima, karunia roh tanpa kasih. Keenam, persekutuan tanpa kesetiakawanan. Ketujuh, talenta tanpa pengabdian. Kedelapan, kekuasaan tanpa belas kasihan. Kesembilan, kekayaan tanpa kemurahan hati. Dan kesepuluh, kehidupan tanpa Yesus Kristus. Kita lihat yang pertama, yang kita mau belajar bersama-sama. Dikatakan semangat berkobar-kobar tanpa pengetahuan. Itu juga salah satu hal yang sangat berbahaya tanpa kita sadari. Kita punya semangat tapi tanpa pengetahuan. Jadi seringkali seperti akhirnya kita menjadi batu sandungan. Makanya tidak jarang orang Kristen jadi batu sandungan. Karena apa? Ya semangatnya is okay, tapi tanpa pengetahuan. Akhirnya kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita lihat dikatakan oleh firman Tuhan. Yang satu ayat dikatakan di dalam Roma pasal 10. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Roma pasal 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian, kata Paulus, tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara, firman Allah katakan di dalam Hosea 4 ayat 6 bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi saudaraku, pengetahuan Tuhan beri kita akal budi. Kita juga perlu belajar pengetahuan. Kita juga perlu, saudaraku, ya, untuk dalam melayani kita butuh pengetahuan. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jadi batu sandungan, ya. Jangan sampai kita akhirnya tidak menjadi berkat bagi orang. Dikatakan sungguh-sungguh giat, ya, untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan bahwa sesungguhnya ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Pengetahuan akan kebenaran Allah, pengetahuan akan pengenalan kepada Allah, kita harus miliki dengan baik, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita bisa jadi batu sandungan? Karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran Allah atau pengenalan kita akan Allah. Kita hanya, ya, menurut kebenaran kita, menurut kata kita bagus, terus tentu bagus untuk Tuhan. Ya, mari kita mau perhatikan apa kata firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 dikatakan ayat 22, ya, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kita harus tetap semangat dalam situasi apapun, tetapi kita jangan keluar daripada pengetahuan akan kebenaran Allah dan pengertian tentang Allah. Ya. Kita boleh semangat melayani, bahkan kemanapun kita pergi, kita kobarkan api Kristus. Ya, semangat, dan sekalipun banyak tantangan kita hadapi, tapi kita tetap semangat. Ya, jangan sampai situasi sekarang mungkin sepertinya kita dibatasi dalam segala gerak-gerik kita, tetapi ingat, semangat yang ada di dalam hatimu mengobarkan, ya, kuasa dan kasih Tuhan itu jangan sampai patah, tetapi kita harus tetap setia, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Karena apa dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa, saya bacakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan, semangat kita, ya, kalau kita giat selalu dengan semangat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Yang kedua, pengetahuan tanpa hikmat. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal pasal 9 ayat yang 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah katakan bahwa sesungguhnya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa hikmat dikatakan di dalam Amsal pasal 8 ayat yang 11-12, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa sesungguhnya ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa pengetahuan harus dengan hikmat. Ya, tanpa hikmat pengetahuan nol. Apa itu? Dikatakan bahwa sesungguhnya hikmat adalah takut akan Tuhan. Segala sesuatu, sehebat apapun manusia, tanpa takut akan Tuhan, semuanya kosong. Ya. Makanya sekaya apapun manusia, tanpa takut akan Tuhan, semuanya habis. Makanya firman Tuhan katakan hikmat lebih berharga daripada permata. Ya, bahwa sesungguhnya saudaraku, Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan oleh firman Tuhan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kunci dari segala sesuatunya adalah takut akan Tuhan. Maka kita memperoleh hikmat, maka kita juga memperoleh pengetahuan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah katakan bahwa sesungguhnya, ya, Kolose pasal 4 ayat yang ke-5, apa dikatakan oleh firman Allah? Ya, mari kita baca bersama. Kolose 4 ayat yang ke-5 dikatakan oleh firman Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Hiduplah penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, seringkali kita sebagai orang Kristen begitu. Pada saat kita langsung spontan, ya, kita merasa mungkin kita lebih baik, kita lebih tahu, ya, akan hal yang benar dan yang enggak. Dan akhirnya apa? Ya, pengetahuan itu penting, ya. Jadi nggak bisa kita langsung spontan menegur orang pada saat itu, ya. Tetapi kita belajar untuk diam dan mendengar, dan ada waktu yang baik kita bisa menyampaikan yang sebenarnya. Saudara, kita lihat yang ketiga dikatakan kemampuan tanpa karakter. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti, ya, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kemampuan tanpa karakter. Dikatakan saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa sesungguhnya, ya, kalau kita melakukan sesuatu karena kita, kadang-kadang kita kepancing dengan emosi karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan akhirnya apa? Kita bisa jadi marah, emosi, ya. Tetapi kalau kita lakukan segala sesuatu karena Tuhan, maka saudaraku, kita lakukan dengan segenap hati, bukan karena kita lakukan untuk manusia. Karena seringkali kalau kita sudah punya pikiran kita melakukan untuk manusia, dan yang seringkali terjadi adalah, ya, tidak sesuai dengan apa
yang menjadi rencana kita. Makanya firman Tuhan katakan kemampuan itu harus dengan karakter, ya. Dan dikatakan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan begini, saudara, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, ya. Jadi kita harus sadar yang memberi kemampuan itu kepada kita, yang memberikan kebisaan itu bukan karena kita hebat, tetapi Tuhanlah yang memberikan, Allah lah yang mengerjakannya. Oleh sebab itu pada saat kita melakukan segala sesuatu, lakukan karena untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita akan menjadi berkat. Karena dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, kalau kita melakukan karena kita, maka seringkali yang terjadi adalah persungutan. Akhirnya kita jadi marah-marah, berbantah-bantah, ya, karena kita memakai logika kita. Nggak bisa begitu. Kita memakai apa kata hati kita. Tapi mari kita mengerjakan, ya, segala sesuatu. Kita sadar bahwa kemampuan, baik itu pelayanan, baik itu dalam pekerjaan apapun, kita katakan semua hanya karena Tuhan yang sudah memberi kemampuan bagiku. Sehingga apa? Kita mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan pelayanan, ya. Bukan gampang pelayanan juga, mungkin kita menerima satu pemberontakan atau apa, tapi karena kalau kita lakukan karena Tuhan, dan semuanya apapun yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan sukacita, ya. Karena firman Allah katakan, lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Amin. Yang keempat, tanggung jawab tanpa kesetiaan, ya. Tanggung jawab tanpa kesetiaan juga tidak baik, ya. Dikatakan apa? Wahyu pasal 2 ayat yang 9 dan 10 dikatakan begini oleh firman Tuhan. Wahyu pasal 2 yang ke-9 dan yang ke-10, ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut, ya, terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Saudara, tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan setia. Karena bukan manusia yang memberi kita upah, ya. Tuhan yang memberi kita upah, yaitu kalau kita setia sampai akhir, sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jaminan daripada Tuhan. Kalau kita, ya, diberi tanggung jawab dan kita setia, Tuhan katakan, aku akan memberikan mahkota, mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan kita patah semangat. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan setia, ya. Dan dikatakan setia sampai akhir, mahkota kehidupan dikaruniakan kepada kita. Amin. Yang kelima, karunia roh tanpa kasih. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang mau berbicara karunia roh, ya, dia bisa berbuat ini, berbuat itu, mujizat, ya, berbahasa roh apapun, oke, itu bagus. Tapi firman Allah katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, bahwa apa dikatakan oleh firman Tuhan? Kita lihat, firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ya, dan dikatakan dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama sekali tidak berguna. Sekalipun kita memiliki karunia-karunia yang besar, tapi tanpa kasih tidak ada gunanya, tidak berguna, saudara. Ya, kita tidak membahas soal kasih, nanti next kita akan bahas soal kasih lebih detail. Tapi kita ingat, saudaraku, jadi karunia roh itu juga harus dengan kasih. Ya, karunia roh tanpa kasih tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Ingat saudaraku, karunia roh itu bukan karena kita, tapi itu kepercayaan Tuhan. Tuhan yang memberikan, dan satu kali kelak kasih itu tidak berkesudahan, tapi karunia roh dikatakan akan berhenti. Yang keenam dikatakan oleh firman Tuhan, persekutuan tanpa kesetiakawanan. Nah, kita lihat banyak orang bersekutu, ya, banyak orang berkumpul, tetapi seringkali zaman sekarang apalagi yang lulu buah-buah, yang penting datang ke gereja, habis itu pulang udah goodbye, ya. Enggak. Tapi saudaraku, kita masa bodoh dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Ya. Saudara, di mana kita berkumpul? Di keluarga, di gereja, di lingkungan rumah kita. Kita harus punya kesetiakawanan. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan saudaraku di dalam Filipi 2 ayat 1 dan sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dengan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, kata firman Tuhan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di dalam persekutuan juga kita harus ada kesetiakawanan. Kita harus memperhatikan orang lain juga. Ya, jangan hanya mencari kepentingan kita sendiri. Jangan hanya mencari ketenaran sendiri atau kita mencari keuntungan kita. Firman Allah katakan, hendaklah kamu rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kita lihat seringkali kita tidak waspada untuk hal ini. Kita lebih memikirkan kita yang lebih utama di dalam lingkungan itu, di dalam kumpulan itu. Tidak, saudara. Tapi kita harus belajar rendah hati, menganggap orang lain, dikatakan memperhatikan kepentingan orang lain juga, bukan kepentingan kita. Ya, yang ketujuh dikatakan apa? Talenta tanpa pengabdian. Ya. Jadi yang paling berbahaya kalau kita punya talenta tanpa pengabdian. Di dalam Wahyu pasal 3 dikatakan apa? Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan begini, saudaraku. Aku tahu segala pekerjaanmu, kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata,
diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Apa kata Tuhan? Maka aku menasihatkan engkau, katanya, ya, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat kita kaya akan segala sesuatu, pengetahuan, kita kaya baik harta, kita kaya dalam hal talenta, semua kita bisa menguasai, semua kita bisa memiliki. Tetapi firman Allah katakan bahwa sesungguhnya engkau adalah malang, melarat, miskin, buta dan telanjang. Tidak ada pengabdian, ya. Tidak ada pelayanan, kerendahan hati, saudaraku. Firman Tuhan katakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa artinya, saudara? Emas adalah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memiliki iman yang teruji, ya. Kita memiliki pengabdian dan pelayanan yang teruji. Bukan minta tuntutan supaya kita dihormati, dihargai, tetapi kita akan katakan, apapun yang aku lakukan karena Tuhan. Nah, Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita bukan melihat diri kita, tapi segala talenta yang Tuhan beri kepada kita, segala kebisaan, segala harta apapun yang Tuhan percayakan. Tapi biarlah kita penuh dengan kerendahan hati, dan kita katakan, semua hanya karena Tuhan, semua daripada Tuhan, dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat jemaat di Laodikia, mereka kaya, tapi Tuhan bilang mereka melarat, mereka miskin, mereka telanjang, mereka butuh membeli emas. Apa artinya? Kita kembali kepada kasih yang mula. Kita kembali dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita akan katakan bahwa sesungguhnya Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Yang ke-8, kekuasaan tanpa belas kasihan. Nah, saudara, sebagai orang-orang di dalam Tuhan, dan kita katakan kita sebagai orang pengikut Tuhan, seringkali mungkin kedudukan kita lebih tinggi, mungkin seringkali kita lebih kemampuan kita lebih baik dari orang lain. Mungkin kita diberi satu kekuasaan atau tanggung jawab yang lebih. Tapi saudaraku, semua bukan saudaraku. Kita ingat itu Tuhan yang percayakan, tapi semua kita lakukan dengan belas kasihan, ya. Dalam mendidik anak, dalam mendidik pekerja, dalam mendidik orang-orang bawahan kita, mungkin orang yang dipercayakan pada kita, biarlah kita lakukan semua dengan penuh belas kasihan, bukan dengan kita pakai kekuasaan kita, atau dengan segala perkataan yang sia-sia, atau dengan caci maki, atau dengan menghina, tetapi kita lakukan semua dengan belas kasihan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kata firman Tuhan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dan janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka, ya, yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat firman Allah katakan bahwa
Ya, gembalakan kawanan domba yang ada padamu. Ya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dengan belas kasih sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah kita juga ya mendapat belas kasihan, maka kita juga memberi belas kasihan kepada orang yang dipercaya. Jangan berbuat seolah-olah kamu memerintah. Ya, jangan salah menyalahgunakan kekuasaan. Tapi dikatakan jangan seolah kamu mau memerintah, tapi mereka dipercayakan kepadamu, hendaklah kamu menjadi teladan. Ya, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ke-9, kekayaan tanpa kemurahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, kalau Tuhan beri kita kekayaan lebih, bukan karena kita lebih baik dari yang lain, kita lebih hebat, tetapi saudaraku, kekayaan harus dengan kemurahan hati. Dan saat engkau memberi, katanya, maka engkau akan diberi. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, segala sesuatu yang Tuhan berikan, kita juga dengan murah hati mau menyalurkan kepada yang lain. 1 Yohanes 3 dikatakan oleh firman Tuhan begini, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan, ya, kekayaan yang Tuhan berikan biarlah disertai dengan kemurahan hati. Kita juga bisa melihat saudara yang menderita kekurangan, jangan kita menutup pintu hati kita. Tapi saudaraku, sebagaimana Allah, kasih Allah dapat tetap di dalam kita, ya, mari biarlah kasih itu kita salurkan, ya, melalui kehidupan kita. Karena firman Allah katakan, ya, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar, ya, segala sesuatunya, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita katakan bahwa sesungguhnya firman Allah katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, mau banting tulang jungkir balik juga, ya, kalau berkat itu belum datang, gak bisa kita mau salahkan siapapun. Tapi kita belajar melihat bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Kalau kau sadari kekayaanmu itu oleh karena berkat Tuhan, maka biarlah kau juga penuh dengan kemurahan hati menyalurkan kepada mereka yang berkekurangan, ya. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih itu bukan hanya dengan perkataan, tapi disertai dengan perbuatan. Yang ke-10, ya, berbahaya kalau dalam pembentukan kita tidak melibatkan kehidupan kita di dalam Kristus. Jadi kehidupan tanpa Kristus itu berbahaya, saudaraku. Kalau kita hidup oleh karena Tuhan. Dikatakan saudaraku di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa itu? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Pertama. Yang kedua, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudaraku, kalau kehidupan kita tanpa Kristus, saudara, kita adalah pendusta.
dan tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itu telah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan menuruti firman-Nya, maka kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Ini satu penekanan di dalam suratan Yohanes, dikatakan bahwa kehidupan kita, ya, kalau kita katakan kita ada di dalam Kristus, maka wajib hidup kita sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, ya, tidak ada gunanya kalau kita bilang saya hidup dalam Kristus, saya sudah diselamatkan, tapi kehidupan kita, perbuatan kita tidak menggambarkan Kristus ada di dalam hidup kita, tidak mencerminkan. Makanya firman Tuhan katakan, biarlah engkau menjadi suratan yang sempurna. Mungkin orang tidak bisa melihat Kristus, melihat Yesus dengan mata jasmani, tapi mereka bisa melihat Yesus yang ada di dalam diri, karena engkau adalah suratan Kristus yang terbuka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari 10 hal ini, ya saudaraku, kalau tidak ada dalam kehidupan kita, maka kehidupan di dalam kekristenan kita sangat berbahaya. Kita bukan menjadi berkat, tapi kita menjadi batu sandungan. Kita bukan hidup apa kata orang, kita bukan hidup apa yang ada dalam diri kita, tapi kita hidup karena Kristus dan karena penyelamatan yang Kristus sudah berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita seperti Kristus telah hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala firman-Mu yang sudah mengingatkan kami dan sudah kami dengar. Dan biarlah itu kami mau renungkan, kami mau lakukan, dan kami bagikan, agar kami menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi semua orang, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan gereja, lingkungan rumah tetangga kami, lingkungan pekerjaan kami. Dan kami mau hidup seperti Kristus hidup, dan banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat-Mu. Tuhan, Kau menjamah. Jika ada yang sakit, Tuhan tolong menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami sembuh dari segala penyakit kami. Yang lemah dikuatkan, yang berkesusahan dihiburkan. Bahkan Tuhan, berkat Tuhan turun. Mungkin pada saat ini kami mengalami pekerjaan yang sedikit macet, tapi kami percaya tangan Tuhan akan membuat jalan. Sekalipun tidak ada jalan, tapi Tuhan sanggup membuka jalan bagi umat-Nya, bagi kami semua. Karena kami hidup bukan karena apa yang dikatakan oleh dunia, tapi kami hidup karena Tuhan Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kemenangan Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah tangan Tuhan pada saat ini memberkati kami dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dan sukacita yang daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima berkat. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tetap stay at home, kita tetap menjaga jarak, dan biarlah kita menuruti apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah, ya, menjaga diri,
Ya saudaraku, tidak penting, nggak usah keluar rumah, tapi banyak berdoa di rumah, banyak baca firman Tuhan, supaya iman kita boleh bertumbuh. Semua ada rencana Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan berikan, kita sekarang banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk baca firman Tuhan, dan pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita. Amin.